Halo, selamat datang di Kripto Kita. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang koin DEP ya yang ada diperdagangkan juga di Indodax. Jadi DEP ini beberapa hari terakhir ini mengalami kenaikan, terutama di tanggal 3 Januari 2024. Ini DEP mengalami kenaikan. Nah, saya ingin sedikit memberikan testimoni. Jadi saya juga mengkoleksi DEP ini. Saya melihat DEP ini sebagai salah satu token yang berpotensi ya untuk bull run 2024. Nah, untuk DEP sendiri, untuk market cap-nya saat ini adalah sebesar 55 juta US dollar ya, market cap-nya. Nah, untuk peringkatnya berada di peringkat 555. Nah, untuk circulating supply-nya, supply ada di sirkulasi itu sebanyak 22 billion. Total supply-nya adalah 30 billion dan juga maksimum supply-nya adalah 30 billion. Jadi sudah jelas ya. Nah, ini DEP ini koin apa sih sebenarnya gitu? Apa sih proyek-proyeknya gitu ya? Apakah baik untuk dikoleksi untuk jadi portofolio kita? Oke, mari kita lihat bersama. Digital Entertainment Asset Pte Ltd yang berkantor pusat di Singapura memprakarsai proyek DEA, platform NFT DeFi berbasis blockchain yang menampilkan NFT, game, dan berbagai bentuk hiburan lainnya. Dilansir dari CoinMarketCap, Digital Entertainment Asset memiliki token crypto Depcoin yang digunakan dalam NFT marketplace untuk membeli NFT. Platform ini bertujuan untuk mengatasi masalah hak cipta untuk transaksi pasar sekunder karya seni individu. Bagian dari penjualan akan dihargai sebagai royalti kepada pencipta asli selamanya. Oke, jadi cukup bagus ya. Jadi benar-benar diberikan keuntungan untuk si pencipta karya. Untuk selamanya loh, selama karya tersebut digunakan. Perusahaan meluncurkan platform play mining di mana pengguna dapat menikmati bermain game, membaca manga itu adalah komik Jepang, secara gratis dan juga mendapatkan Depcoin. Saat ini terdapat lebih dari ini untuk berita ini adalah berita tahun 2023 ya, teman-teman. Nah, di tahun 2023 saja ini katanya saat ini terdapat lebih dari 1 juta pengguna terdaftar yang berkembang secara eksponensial. Mayoritas pengguna berasal dari Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Taiwan. Jadi di tahun 2023 kemarin, ini pengguna mayoritasnya adalah dari Indonesia, Vietnam, Filipina, dan juga Taiwan. Oke, berikut pendiri Depcoin. Depcoin memiliki anggota tim yang unik dan kuat. Co-foundernya adalah Yoshida Naohito yang telah memimpin 3 IPO di Jepang dan merupakan tokoh terkenal di perusahaan media hiburan. Co-CEO-nya, Shigeru Shina, sebelumnya adalah presiden CEO PwC Jepang dan sebelum PwC dia adalah wakil presiden KPMG Consulting Jepang. CFO sebelumnya juga merupakan CFO PwC Jepang. Nah, co-founder dan CSO Kozo Yamada juga memiliki banyak pengalaman dalam memproduksi musik dan program variety di TV Tokyo Corporation. Yamada kemudian mendirikan perusahaan produksi konten hiburan bernama Tsukuriba Incorporation pada tahun 2018. Para co-founder bertemu dan memulai proyek untuk mengubah industri anime dan manga saat ini untuk melindungi royalti dan hak cipta seniman manga dan anime untuk pasar sekunder. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, pencipta dapat memperoleh royalti selamanya selama perdagangan NFT dilakukan. Proyek ini sekarang mempekerjakan lebih dari 50 staf, termasuk pemasar dari Hakuhodo, Netflix, Yahoo Jepang, dan lembaga keuangan. Oke, nah jadi benar-benar orang-orang berpengalaman ada di Depcoin ini. Orang-orang Jepang. Kita tahu bagaimana kinerja Jepang. Saya tidak meragukan bagaimana cara kerjanya orang Jepang ya. Mereka sangat serius dan sangat profesional. Oke? Nah, saat ini token DEP ini belum mahal ya. Artinya masih murah banget. Coba kita lihat di Indodax. Untuk hari ini, pertanggal 3 Januari 2024, ini lagi ada naik ya kemarin ya. Mulai dari tadi malam kalau saya tidak salah. Ini mulai tadi malam, ini sudah naik dari harga 34 menjadi 42. Nah, sekarang sudah kembali ke angka 38 lagi. Jadi posisi dari Depcoin ini masih cukup menarik ya untuk dibeli ya.
saya mengkoleksi koin ini, saya juga punya koleksinya. Ini saya mengkoleksi koin ini pada saat harganya saya dapat di harga 22 dan 24. Saya ada DCA memang. Ketika saya beli di 24, ternyata dia turun lagi, saya DCA lagi di harga 22. Nah, sekarang harganya di harga 38. Jumlah token yang saya ambil cukup banyak ya. Sekitar kurang lebih 130 ribuan koin. Nah, jadi ini sekarang sudah di angka 38. Jadi menurut saya ini salah satu koin yang potensial untuk dikoleksi, untuk diambil atau kita untuk serok lah. Kenapa? Karena menurut saya DEP ini punya potensi yang sangat besar untuk berkembang di masa depannya. Kita udah lihat tadi profilnya, profil para pendirinya itu ada dari orang Jepang ya, yang benar-benar sudah berpengalaman di dunia industri hiburan dan mereka proyeknya adalah di industri hiburan termasuk game juga. Jadi menurut saya token DEP ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk teman-teman bisa pertimbangkan untuk berinvestasi. Tapi investasi ini bukan untuk investasi jangka pendek ya teman-teman. Karena saya berencana untuk pribadi, saya berinvestasi untuk bull run ke depan. Jadi saya ketika harga ini masih saya rasa sangat murah, saat ini saya masih hold sampai hari ini. Saya bukan untuk scalping. Saya ambil untuk investasi jangka panjang. Begitu. Jadi nggak apa-apa, sekarang harganya naik lalu turun lagi fluktuatif karena saya ambilnya cukup cukup murah ya di bawah ya di harga 22 dan sekarang dia sudah di harga 38. Menurut saya sangat worth buat saya untuk hold ini. Begitu. Mau apapun yang terjadi ya saya tenang aja, saya nggak pusingin gitu. Jadi untuk DEP ini menurut saya salah satu koin yang cukup bagus ya. Performanya ini di time frame 1 bulan. Jadi saya nggak terlalu suka untuk yang time frame 1 minggu karena menurut saya chartnya kurang apa ya, kurang enak dilihat gitu. Apalagi time frame 1 hari. Nah, kita susah untuk melihat pergerakan harganya kira-kira akan kemana. Nah, tapi kalau untuk time frame 1 bulan, ini kita bisa lihat nih kurvanya. Dia sedang membentuk kurva, kurva lengkungannya sedang terbentuk untuk nanti masuk ke fase bull run dan naik-naik dan naik. Nah, ini untuk candlenya saja, untuk time frame 1 bulan, ini baru ada masuk ke candle keempat warna hijau. Jadi menurut saya ini masih sangat potensial sekali, masih sangat murah. Titik terbawahnya kemarin pada saat bear market itu di angka 2, tapi saya pada saat itu tahu bahwa ini di angka 2, tapi saya tidak terpikir untuk mulai mengkoleksi ini karena saya pikir itu belum stabil ya. Nah, sekarang kita udah dapat gambaran bahwa di 2024 ini akan terjadi bull run. Nah, nggak apa-apa, masih cukup murah menurut saya. Karena ATH-nya saja di tahun 2000, saya lupa, tahun sebelumnya, ini ATH-nya mencapai Rp1.000 lebih, di atas Rp1.000. Bisa bayangkan ketika kita mengkoleksi token ini, taruhlah dengan modal ya, mungkin tidak banyak, nggak harus banyak, berapapun, kenaikannya bisa berapa kali lipat, gitu. Kalau untuk mencapai ke ATH baru. Ke ATH yang lama pun sudah cukup bagus ya. Tapi kalau sampai ketemu dengan ATH baru, bisa bayangkan kita akan profit berapa. Gitu. Buat teman-teman, ini disclaimer kembali, ini bukan ajakan untuk membeli sebuah aset kripto atau berinvestasi di sebuah aset kripto. Tetap lakukan DIOR, teman-teman. Selalu saya ingatkan untuk lakukan research pribadi. Jangan berpatokan pada apa yang saya sampaikan di sini. Oke, teman-teman. Jadi silahkan teman-teman cari tahu lebih banyak lagi informasi mengenai Depcoin ini supaya teman-teman bisa lebih yakin apakah akan berinvestasi atau tidak. Pada teman-teman, untuk teman-teman bisa dapat satu gambaran untuk token apa nih yang kira-kira bisa saya koleksi untuk bull run dan harganya tidak terlalu mahal. Jadi saya bisa koleksi cukup punya dapat koinnya banyak gitu. Karena ini menurut saya cukup baik karena jumlah maksimum supply-nya itu hanya 30 billion. Kalau dalam bahasa Indonesia itu 30 billion, 30 miliar koin. Menurut saya itu tidak terlalu banyak lah. 30 miliar koin. Masih lumayan lah. Jadi menurut saya Depcoin ini sangat berpotensi. Apalagi kita tahu nih pasarnya tadi disebutkan itu untuk tahun 2023 saja Indonesia, Filipina, Vietnam dan negara di Asia Tenggara ya. Itu kebanyakan negara-negara Asia Tenggara yang mengkoleksi ini.
Tidak menutup kemungkinan dari negara-negara lain juga akan mengkoleksi. Pastinya menurut saya ya, negara Jepang juga pastinya ini ya, mengkoleksi token ini juga gitu. Tetap lakukan Dior, jangan lupa bijak dalam berinvestasi. Lakukan investasi dengan uang dingin, teman-teman. Jangan berinvestasi dengan uang yang harusnya digunakan untuk keperluan rumah tangga ya, dapur gitu. Anggap uang yang menurut teman-teman itu kalaupun hilang nggak apa-apa gitu. Jadi silakan menjadi seorang yang bijak dalam berinvestasi. Ya, itu saja teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan informasi ini, silakan berikan like-nya, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Salam kripto kita. Teman-teman, ini adalah histori pembelian saya untuk Depcoin. Oke, saya membelinya di angka 24 pada 27 November, lalu kemudian 29 November saya beli lagi di harga 22. Jadi ini adalah koleksi saya. Salah satu koleksi saya. Nah, untuk nilainya sendiri, awal saya beli ini di harga 22 sebanyak 130.798 koin DEP. Nah, ini sudah naik cukup signifikan ya teman-teman, tapi saya masih hold. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.